Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu abstraksi yang merupakan bab dalam mata kuliah pengantar pemrograman Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiyah Khora Syafro, lalu ada teman-teman saya Muhammad Farhan Wirakusuma, Nadia Mujahidatul Farhani, Kotrotun Nida Al-Maulidiyah, Viola Rosa Indah Mulia, dan yang terakhir ada Muhammad Reza Erfit. Di PowerPoint ini, kami akan menjelaskan tentang konsep abstraksi, level abstraksi, manfaat abstraksi, dan contoh penerapan abstraksi, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Slide PPT selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza tentang konsep abstraksi. Oke, makasih waktunya, Via. Kalau kita bicara tentang konsep abstraksi ini, itu sebenarnya hal yang fundamental dalam pemrograman dan dalam ilmu komputer tuh. Hampir semua bahasa pemrograman yang dirancang sejak tahun 80 itu mendukung abstraksi data. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa nih, abstraksi itu kan berasal dari bahasa Latin, abs yang artinya jauh dan trahir yang artinya menggambar. Nah, jadi abstraksi itu adalah cara untuk mengekspresikan suatu ide dengan menyembunyikan detail yang nggak relevan dengan konteks. Maksudnya gimana sih? Melalui proses abstraksi, seorang programmer itu menyembunyikan semua data tuh, atau informasi dari suatu objek. Tapi, hanya data yang nggak relevan aja. Jadi hanya menggunakan informasi yang bisa benar-benar menggambarkan suatu entitas atau objek itu. Abstraksi itu mencoba menyembunyikan detail agar programmer dapat berfokus pada konsep tertentu aja pada satu waktu, di mana kita membuat sebuah ringkasan dari keseluruhan kode yang berisi atau hanya menyajikan informasi penting dan menyembunyikan detailnya. Nah, yang dimaksud menyembunyikan detail di sini adalah menyembunyikan latar belakang, implementasi, atau mekanisme kerja dari informasi yang disajikan. Nah, hal itu bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Abstraksi juga bisa diartikan sebagai gimana sih cara kita ngelihat suatu objek itu dalam bentuk yang sederhana tuh. Kalau kita bayangin nih dalam kehidupan sehari-hari, kita ngelihat sepeda motor, kita nggak perlu ngelihat susunan komponen mesin dan dukungan elektriknya yang cukup kompleks dan rumit tuh. Namun, kita bisa ngelihat sepeda motor itu sebagai sebuah entitas atau satuan tunggal yang merupakan sebuah objek yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Atau nih kita pakai smartphone, di mana disajikan tombol-tombol untuk mengendalikan smartphone tersebut, kayak tombol untuk menyalakan, mematikan, atau menaikkan, menurunkan volume suara. Apa yang orang itu tahu hanya sebatas pengertian itu tuh. Orang tersebut nggak ngetahuin mekanisme kerja pada tombol-tombol tersebut, sehingga smartphone tersebut benar-benar melakukan tugasnya tuh. Jadi pemahaman objek di sekitar kita inilah yang mendasari pemahaman tentang pemrograman berorientasi objek. Yang paling penting adalah gimana kita ngetransformasiin apa yang kita ketahui tentang suatu objek menjadi suatu program. Nah, jadi konsep dari abstraksi itu, konsep of abstraction is where we design a program code with the hassle of interface. Gimana kita ngedesain sebuah kode program dengan memisahkan antar muka atau informasi yang disajikan and implementation dan informasi mekanisme kerja, informasi yang berada di latar belakang tuh, dengan memberikan kemudahan dalam memahami dan menggunakan program. Itu konsep abstraksi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wira mengenai level abstraksi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Wira akan menjelaskan tentang level abstraksi. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu konsep dari abstraksi sendiri yang dijelaskan oleh Reza Erfit. Nah, untuk level abstraksi, itu kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama level fisik, yang kedua level konseptual, yang ketiga level view. Nah, apa sih itu level fisik? Level fisik adalah level terendah, yang menunjukkan bagaimana aslinya suatu data itu tersimpan. Level ini merupakan level yang paling kompleks, karena pada bagian ini menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Ada 4 tingkatan yang berurusan dengan level fisik. Yang pertama itu alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk penyimpanan. Yang ketiga, penempatan record data. Dan yang terakhir, teknik komprehensi dan enskripsi data. Untuk level konseptual, itu sama halnya seperti level fisik,
Namun penggambarannya tidak serumit level fisik. Penggambarannya cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Ciri-ciri dari level konseptual ada 4. Yang pertama, entitas, atribut, dan relasinya. Yang kedua, batasan-batasan terhadap data. Yang ketiga, informatikan systematics data. Dan yang terakhir, informasi keamanan dan integrasi data. Untuk aspek yang terakhir, yaitu level view, merupakan level tertinggi. Hanya sebagian saja yang diperlihatkan dan dipakai dalam level view. Pada level ini, data disembunyikan kerumitannya dan telah diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiah tentang penegasan level abstraksi. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, level abstraksi jika diperlihatkan dalam suatu kasus, secara sederhananya akan terlihat seperti pada gambar. Level fisik yang termasuk ke dalam level internal berisi kode-kode data yang rumit. Lalu level konseptual, penggambarannya menggunakan kotak, garis, dan penghubung secukupnya. Lalu level view disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, saya sebagai mahasiswa UNER saat membuka aula hanya bisa mengakses dan melihat data yang sudah disiapkan sistem untuk saya. Lalu ada manfaat abstraksi yang akan dijelaskan oleh Nadia. Ya, terima kasih Hafiah waktunya. Selanjutnya adalah manfaat abstraksi. Beberapa manfaat abstraksi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah data menjadi lebih sederhana. Dengan hanya menampilkan detail-detail yang relevan, data yang kita miliki akan menjadi lebih sederhana, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami data yang kita pahami. Selanjutnya adalah fokus pada penyelesaian masalah. Dengan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami, kita akan lebih mudah untuk fokus kepada masalah yang ada. Dengan lebih fokus ini, kemudian akan muncul solusi-solusi yang lebih tepat. Selanjutnya adalah contoh penerapan abstraksi yang akan dijelaskan oleh Ratu. Terima kasih Nadia atas waktunya. Di sini saya akan mencoba memperjelas lagi dengan memaparkan beberapa contoh implementasi konsep abstraksi di kehidupan harian kita. Nah, contoh yang pertama, penerapan pada saat kita menggunakan aplikasi peta digital, atau yang paling sering digunakan yaitu aplikasi Google Map. Pada saat kita menggunakan aplikasi Google Map, sebagai contoh kita berkenan mencari rumah teman di daerah Surabaya. Nah, sesuai dengan 3 gambar yang sudah ada, urutan ini mempresentasikan konsep abstraksi sesuai urutan level yang ada. Dari gambar yang paling kiri merupakan level internal atau lebih sering disebut level fisik. Level ini merupakan level terendah karena data yang disajikan masih berupa data seutuhnya yang disimpan, sehingga masih terorganisir secara kompleks. Meski tujuan utama kita mencari peta Surabaya, data yang disajikan oleh Google Map adalah data peta seluruh dunia, karena merupakan data dengan kondisi sebenarnya pada penyimpanan Google Map. Selanjutnya, beralih ke gambar tengah, jika dibandingkan dengan penyajian data sebelumnya, data yang ini lebih detail dan lebih relevan dengan pencarian utama kita. Level ini dinamakan level konseptual dan sehubungan dengan kasus yang terjadi, maka data yang ditampilkan berupa peta yang lebih rinci, misalnya berupa peta Provinsi Jawa Timur. Gambar terakhir, gambar paling kanan mempresentasikan level tertinggi, yakni level view. Level ini hanya menunjukkan sebagian saja data yang dibutuhkan untuk dilihat dan dipakai. Adapun hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pemakai. Maka dalam kasus ini, peta dari Surabaya lah yang akan ditampilkan oleh server. Contoh kedua, pengaplikasian pada saat kita menggunakan situs Netflix. Netflix sendiri merupakan salah satu situs dan aplikasi penyedia layanan menonton film legal atau media streaming digital. Netflix menawarkan film dan program televisi termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Nah, urutannya dari level yang paling rendah, level fisik, penampilan pertama yang ditampilkan oleh server berisi keseluruhan film yang biasanya tersedia pada beranda Netflix. Lalu semakin rinci akan menampilkan beberapa film sesuai negara kita karena menyesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Lalu kita akan dialihkan ke beberapa genre yang kita pilih, dan terakhir akan ditampilkan film dengan sesuai dengan judul film yang kita cari. Nah,
kesimpulan dari presentasi kita kali ini akan disampaikan oleh Viola Rosa. Jadi kesimpulannya, abstraksi dilakukan untuk menyembunyikan detail tentang bagaimana sesuatu disimpan dan dipelihara, sehingga terlihat oleh pengguna sebenarnya itu berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Kalau dalam pemrograman, pokoknya intinya menyembunyikan rincian, supaya jadi lebih sederhana dan nggak terlalu ribet. Akhirnya programmer bisa berfokus pada konsep tertentu saja pada satu waktu. Terdapat 3 level abstraksi seperti yang sudah dijelaskan tadi, yakni dari yang paling rendah ada level fisik, konseptual, dan yang paling tinggi level view. Sekian penjelasannya dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.